Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Iman Taufik SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Digital, dan tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinur Islam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang dimana kami akan membahas yaitu tentang regulasi ekonomi digital. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian regulasi ekonomi digital, di mana regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuannya dari regulasi dapat bervariasi, misalnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam suatu masyarakat, juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah praktik yang merugikan. Menurut Kayla Malcolm 2009, regulasi dapat diartikan sebagai bidang yang menitik beratkan pada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi ini masih dalam konteks administrasi publik, melibatkan tiga area yang saling terkait ketika aspek tersebut adalah struktur hukum dan kelembagaan. Selanjutnya ada ekonomi digital. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi pesanan instan, dan media sosial. Tujuan ekonomi digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari semua serba manual berubah menjadi serba otomatis. Selanjutnya ada regulasi ekonomi digital. Yang pertama ada perlindungan konsumen. Kerangka kerja regulasi yang efektif untuk perlindungan konsumen penting bukan hanya untuk konsumen, melainkan juga untuk pertumbuhan bisnis e-commerce. Antara Januari 2019 sampai Mei 2020 ada sekitar 5.800 kasus penipuan online yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Banyak konsumen Indonesia yang tidak percaya belanja online. Lebih dari setengah masyarakat Indonesia mengaitkan belanja online dengan penipuan, sekitar 56%, dan lebih dari sepertiganya percaya bahwa kualitas produknya tidak terpercaya, sekitar 34%, atau bahwa pembayaran tidak aman atau nyaman, sekitar 35%. Peraturan perlindungan konsumen yang efektif akan melindungi konsumen dan membantu mereka merasa lebih nyaman dalam melakukan transaksi online, sehingga akhirnya dapat mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PKI. Ketika undang-undang tersebut disahkan, e-commerce di Indonesia baru saja muncul. Meskipun beberapa aturan UU PK dapat digunakan untuk e-commerce, misalnya hak keamanan mengonsumsi barang dan jasa, namun perlindungan hak konsumen digital yang khusus tetap belum memadai, misalnya kontrak digital, transaksi antara konsumen dan konsumen, penyelesaian sengketa online, dan transaksi produk digital. Yang kedua ada kerahasiaan data. Sejumlah data yang besar tak terkira dibuat dan disirkulasikan secara nasional dan internasional. Melalui ekonomi digital, kerahasiaan data penting bukan hanya untuk kerahasiaan pribadi, tapi juga untuk keamanan nasional. Sayangnya, penggalakan kerahasiaan data di Indonesia masih lemah. Tidak ada peraturan spesifik yang mengurusi kerahasiaan data pribadi di Indonesia. Isu ini diregulasi melalui setidaknya 32 undang-undang peraturan yang berbeda, terutama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan juga oleh peraturan sektor spesifik tertentu seperti Peraturan Perdagangan Sistem Elektronik
peraturan yang mengatur masalah perbankan, telekomunikasi, kesehatan, administrasi populasi, dan operator sistem elektronik. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik diharuskan mematuhi PP nomor 82 tahun 2012 sejak 14 Oktober 2017. Peraturan Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang ITE. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, keamanan cyber. Kasus serangan cyber telah meningkat dan menjadi lebih umum di Indonesia semenjak Januari hingga April pada tahun 2020. BSSN pada tahun 2020 menemukan ada sekitar 88.414.296 serangan cyber, terdiri dari 50% kegiatan Trojan dan 43% kasus pengumpulan informasi. Jumlah kasus memuncak pada Maret 2020 dengan sekitar 3.344.470 serangan. Ketika pandemi COVID-19 memaksa orang-orang untuk mulai bekerja di rumah, serangan-serangan tersebut dapat membahayakan konsumen, industri, dan juga pemerintah antara bulan Mei dan Agustus 2020 saja. Data pribadi di dua pasar e-commerce dan sebuah perusahaan pemberi jasa kredit telah dicuri, berdampak pada 15 juta 1,2 juta, 15 juta di Rizky Nisawara pada tahun 2020, 1,2 juta di Kominfo, dan 800.000 di Anur pada tahun 2020 untuk penggunaan aplikasi. Peretas menjual data tersebut di platform online dan berpotensi menjadi akses pencurian dan penipuan identitas dari Januari 2019 hingga Mei 2020. Ada sekitar 182 kasus pencurian identitas atau data yang dilaporkan ke pihak kepolisian Republik Indonesia, yaitu Direktorat Tindak Pidana Cyber. Resiko terkait bertumbuhnya angka transaksi online ini mengidentifikasikan pentingnya peraturan dan pelaksanaan yang efektif memperkuat keamanan cyber. Meskipun ancaman terhadap cyber meningkat, namun undang-undang yang meregulasi keamanan cyber di Indonesia itu belum ada yang bisa digunakan. Keamanan cyber ini biasanya utamanya diatur dalam Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Akan tetapi aturannya masih terbatas karena pada Undang-Undang ITE hanya mencakup kejahatan cyber dalam bentuk interpersepsi informasi dan dokumen. Lalu sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 82 pada tahun 2012 hanya mencakup kejahatan cyber terkait transaksi elektronik seperti kode atau virus yang berbahaya. Aturan keamanan cyber juga ada di bawah regulasi kementerian seperti Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 dan juga Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan hak asasi penggunaan pelanggaran hak cipta, hak terkait dan dalam sistem elektronik. Kedua peraturan tersebut memiliki sebuah fokus yang bahkan lebih sempit karena diturunkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan Kominfo pada Nomor 20 Tahun 2016 lebih berfokus pada penggunaan data pribadi ilegal, pencurian kekayaan intelektual digital. Regulasi sektoral semakin memperumit solusinya pada layanan perbankan, contohnya yaitu OJK yang berlaku sebagai regulator keamanan cyber melalui Peraturan Nomor 13 PJOK Nomor 2 pada tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Lalu yang keempat, pembayaran elektronik atau e-payment. Pembayaran saat pengantaran atau cash on delivery yang biasa kita kenal sebagai COD mendominasi metode pembayaran pada e-commerce, yaitu berjumlah hingga hampir 84%. Sektor pembayaran elektronik di Indonesia terus bertumbuh dan berinovasi antara tahun 2018 dan 2020.
Transfer uang elektronik bertumbuh sebesar 307% menjadi 47,2 triliun rupiah atau sekitar 3,31 miliar US dollar. Pertumbuhan tersebut perlu untuk dibarengi dengan kerangka kerja regulasi yang mendukung inovasi, sementara juga tetap menjaga keamanan pembayaran. Dua badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk meregulasi pembayaran elektronik di Indonesia adalah Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola operasi sistem pembayaran yang lancar, termasuk pembayaran elektronik bank dan non-bank. Untuk mencapai sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, Bank Indonesia memetakan kerangka kerja regulasi dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau yang disebut SPI pada tahun 2025. Blueprint tersebut mengatur konteks kebijakan visi tahun 2025 peta jalan pembayaran elektronik, termasuk juga keterlibatan pemangku kepentingan. Pembayaran elektronik adalah sebuah bentuk teknologi finansial atau fintech atau techfin, maka ya peraturan yang ada di bawah OJK dan diuji dalam regulatory sandbox, lebih tepatnya di bawah peraturan OJK nomor 77 pada tahun 2016 dan nomor 13 pada tahun 2018. OJK mengizinkan layanan techfin dan pembayaran elektronik untuk beroperasi di bawah pengawasan tanpa izin selama maksimal 1 tahun setelah pendaftaran, dengan kemungkinan perpanjangan selama 6 bulan. Pada akhir periode tersebut, usaha techfin kriteria yang ditetapkan, misalnya penilaian kecocokan terhadap risiko usaha dan pengelolaan keamanan berdasarkan peraturan OJK nomor 13 2008 pada tahun 2018. Bank Indonesia dan OJK dipandang terbuka terhadap teknologi baru dan juga untuk berkolaborasi dengan sektor swasta. Rapat rutin untuk mendiskusikan isu-isu teknologi antara perusahaan digital dan pemerintah diwakili oleh Bank Indonesia dan juga OJK. Biasanya hal ini dicetuskan oleh asosiasi seperti Aftek dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Para asosiasi tersebut menjembatani regulator dan pelaku bisnis, terutama untuk memberikan masukan untuk proses pembuatan kebijakan techfin atau teknologi finansial. Peraturan bersama juga untuk mendapat kode etik yang ditulis oleh para asosiasi dan telah diakui oleh OJK. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuannya dari regulasi dapat bervariasi, misalnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam suatu masyarakat. Juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik atau mencegah praktik yang merugikan. Regulasi seringkali dibuat untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar yang muncul akibat kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial yang berbeda, seperti mengatur monopoli dan oligopoli, melindungi konsumen, menjaga keamanan lingkungan, dan mendorong inovasi dan persaingan. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi, kolaborasi, dan kegiatan ekonomi antar perusahaan ataupun antar individu seperti e-bisnis dan e-commerce. Untuk dapat bertahan dan menjadi pemain yang kompetitif dalam ekonomi digital, para pemain perlu memahami konsep dan karakteristik ekonomi digital karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Hal ini disebabkan karena implementasi dalam model bisnis yang sama sekali baru bagi perusahaan baru. Untuk terjun ke bisnis ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.